بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada pagi hari yang penuh berkah ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian akidah pada kitab Masailul Jahiliyah atau perangai-perangai orang-orang yang kafir kepada Allah dan menyekutukannya di masa jahiliyah. Kita kenali perangai-perangai mereka untuk kita hindari, sehingga kita bisa berwaspada dari perangai-perangai mereka. Sebagaimana kata syair, "Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Faman la ya'rifu syarra minal khairi waqa'a fihi." Aku mengetahui suatu kejelekan bukan untuk melakukannya, akan tetapi untuk menyelamatkan diri darinya. Sebab barang siapa yang tidak bisa membedakan antara kebaikan dan kejelekan, niscaya dia akan terjatuh ke dalam kejelekan. Oleh karena itu, sahabat yang mulia sebagaimana yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu senantiasa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara jahiliyah. Beliau radhiyallahu taala anhu senantiasa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan, tentang keburukan, karena khawatir jangan sampai terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Kata beliau, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an aqa'a fihi." Dahulu manusia selalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Adapun aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan karena aku khawatir terjatuh di dalam keburukan tersebut. Maka perlu kita mengenal karakter-karakter jahiliyah agar kita dapat menghindarinya. Dan agar kita tahu juga ternyata berbagai karakter jahiliyah ini terdapat pada sebagian kaum muslimin, yakni pada sebagian ahlul bid'ah, orang-orang yang memecah belah agama dengan memunculkan berbagai macam penyimpangan di dalam agama, apakah itu kesyirikan maupun kebid'ahan. Maka insyaallah taala kita akan masuk pada bab yang ke-48 dari kitab Masailul Jahiliyah. Qala al-Imam al-Allamah Syekhul Islam Al-Mujahid Al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Al-Mas'alatu Tsaminatu wal Arba'un. Permasalahan yang ke-48. Al-Kufru bi ayatillahi. Kafir terhadap ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kekafiran atau pengingkaran atau pendustaan terhadap ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu karakter ahlul jahiliyah kita kenali untuk kita hindari. Di mana orang-orang kafir di zaman jahiliyah mengingkari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat ke-40.
Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri darinya, maka tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Dan mereka tidak akan masuk surga sampai onta itu masuk di lubang jarum. Surat Al-A'raf ayat ke-40. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang orang-orang jahiliyah dahulu yang mendustakan dan menyombongkan diri dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau beriman, mereka tidak mau menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka karena mereka telah melakukan hal tersebut, maka mereka dikatakan kafir, dianggap sebagai orang-orang kafir, sehingga la tufattahu lahum abwabus sama', tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Maksud ayat ini dijelaskan para ulama seperti yang dikatakan Ibnu Jurayj, la tufattahu lahum abwabus sama', qala la tufattahu li a'malihim wala li arwahihim. Yang dimaksud dengan tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit adalah tidak dibukakan untuk amalan-amalan mereka dan untuk ruh-ruh mereka. Jadi ada dua yang tidak bisa sampai ke langit, apalagi sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan mereka dan ruh mereka. Kenapa? Karena mereka telah melakukan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menolak ayat-ayatnya dan menyombongkan diri darinya. Amalan-amalan mereka tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak diterima. Sebab amalan orang-orang yang kafir kepada Allah tidak akan diterima. Sebagaimana firman-Nya, "Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Tidak ada yang menghalangi diterimanya amalan-amalan mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka sangat berbahaya orang-orang yang kafir kepada Allah, amalan-amalan mereka tidak diterima. Berapa banyak pun mereka melakukan amalan kebaikan, tetapi di satu sisi mereka melakukan kekafiran dan kesyirikan kepada Allah, maka amalan-amalan mereka tidak akan diterima. Meskipun demikian Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Orang-orang kafir pun kalau mereka berbuat kebaikan, maka Allah akan balas kebaikan mereka di dunia ini saja. Tetapi di akhirat kelak mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka telah melakukan suatu dosa yang sangat besar yang menghapuskan seluruh kebaikan-kebaikan mereka. Sehingga di akhirat kelak tidak ada lagi balasan mereka kecuali neraka. Inilah bahaya kekafiran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga yang telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu menyekutukan Allah, maka akan terhapus amalan-amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam surat Al-Ankabut ayat ke-23,
tentang pengingkaran orang-orang kafir di zaman jahiliyah terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walladzina kafaru biayatillahi wa liqa'ihi ulaika ya'isu min rahmati wa ulaika lahum adzabun alim. Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah dan perjumpaan dengannya, maka mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan rahmatku. Dan mereka itulah yang akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ayat ini bercerita tentang orang-orang kafir di masa jahiliyah yang mengingkari ayat-ayat Allah dan tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Hari di mana semua manusia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua yang dia lakukan di muka bumi ini. Maka mereka itulah yang tidak akan mendapatkan rahmat Allah, dan mereka itulah yang akan mendapatkan azab yang pedih. Surat Al-Ankabut ayat ke-23. Dan berbagai macam alasan dari orang-orang kafir ini di dalam menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mereka mempertentangkan ayat Allah dengan akal pikiran mereka. Mereka katakan ayat ini tidak masuk akal. Ayat ini bertentangan dengan akal pikiran kita. Bagaimana bisa orang yang sudah mati, sudah menjadi abu, menjadi tanah, menjadi tulang belulang, dapat dibangkitkan kembali? Ini akal pikiran mereka yang rusak, yang sangat pendek sekali. Atau terkadang dengan syubhat, dengan suatu kerancuan-kerancuan di dalam berpikir. Termasuk diantaranya orang-orang yang menolak hadis-hadis sahih karena menurut mereka bertentangan dengan akal mereka atau bertentangan dengan ayat yang lainnya atau hadis yang lainnya. Ini syubhat. Sampai-sampai mereka mengatakan hadis itu ada yang sahih sanadnya tapi dhaif matannya. Kenapa kata mereka? Karena bertentangan dengan ayat Al-Quran atau hadis yang sahih. Padahal yang bertentangan ada hanyalah akal pikirannya saja. Sedangkan antara hadis yang sahih tidak mungkin bertentangan dengan hadis yang lain atau dengan ayat Al-Quranul Karim. Sehingga mereka buat suatu syubhat. Katanya ada hadis yang sahih matannya tapi dhaif. Sahih sanadnya tapi dhaif matannya. Ini karena kebodohan mereka. Tidak mau mengikuti bimbingan para ulama. Sehingga mereka tidak memahami hadis sesuai dengan bimbingan para ulama, maka mereka tersesat. Jadi mengingkari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga termasuk di dalam kategori mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah telah berpesan bahwasannya taat kepada Allah harus juga taat kepada Rasul. Menentang Rasul sama dengan menentang Allah Subhanahu wa taala. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, kemudian dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, yakni para sahabat dan pengikut-pengikut mereka, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia sesat. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi mengingkari
hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akal pikiran dan dengan kerancuan-kerancuan, itu sama saja mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah telah memerintahkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kadang-kadang mereka menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu kesehatan menurut mereka atau ilmu kedokteran, sehingga mereka tidak percaya misalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam as-sahih, apabila lalat hinggap pada minuman salah seorang dari kalian, maka celuplah lalat tersebut. Karena di satu sisi sayapnya ada penyakit dan di satu sisinya lagi ada penawarnya. Mereka tidak percaya dengan hadis ini, katanya bertentangan dengan kesehatan, bertentangan dengan akal yang sehat. Masa lalat hinggap di minuman dicelup, bukannya langsung dibuang? Demikianlah mereka menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akal-akal mereka dan syubhat mereka. Dan ternyata setelah berkembangnya ilmu kedokteran di zaman modern, baru mereka bisa buktikan bahwa benar lalat itu ketika dia hinggap di satu minuman, maka dia akan menebarkan racunnya dahulu. Kemudian kalau dicelup, maka keluarlah penawarnya. Jadi jangan kita pertentangkan akal pikiran kita yang pendek dengan Al-Quranul Karim atau hadis-hadis yang sahih. Sebab ini adalah salah satu bentuk kekafiran orang-orang jahiliyah dahulu. Seorang mukmin harus benar-benar tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah sesuai dengan akalnya atau tidak? Apakah masuk akalnya atau tidak? Apakah sesuai dengan hawa nafsunya atau tidak? Apakah sesuai dengan ilmu yang mampu dicapai oleh pengetahuan modern ataukah tidak? Dia tetap harus tunduk dengan apapun yang disampaikan oleh Al-Quran was Sunnah. Sebab Al-Quran la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Dalam surat Fussilat ayat ke-42 Allah berfirman, Al-Quran itu tidak bisa dicampuri dengan kebatilan, tidak bisa didatangi oleh kebatilan, dari depannya maupun dari belakangnya, dari segala penjuru, tidak bisa tercampurkan dengan kebatilan. Sesungguhnya di Al-Quran tersebut diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hikmah, yang maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-hambanya, dan maha terpuji. Jadi tidak sepatutnya seorang mukmin mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun mengingkari sebagiannya. Sebagaimana dalam permasalahan yang berikutnya, qala al-muallif rahimahullah, al-mas'alatu tasi'atu wal arba'un. Permasalahan yang ke-49. Jahdu ba'dihha. Menentang sebagian ayat Allah. Kalau sebelumnya menentang seluruh ayat Allah, maka juga termasuk perkara jahiliyah. Mereka hanya menentang sebagian ayat dan beriman dengan sebagian yang lain. Yakni, kalau sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka terima. Kalau tidak sesuai, mereka tolak. Inilah salah satu karakter jahiliyah yang banyak terdapat pada sebagian kaum muslimin dari kalangan ahlul bid'ah wal furqah. Mereka hanya beriman dengan sebagian ayat yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka menolak sebagian hadis karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ini persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dari kalangan kaum musyrikin
Yahudi dan Nasrani sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd?" Apakah kalian hanya beriman dengan sebagian kitab dan mengingkari sebagian yang lain? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Maka tidak ada balasan bagi orang yang melakukan hal itu dari kalian kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada azab yang sangat pedih. Surat Al-Baqarah ayat ke-85. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita atas tegurannya kepada orang-orang jahiliyah dahulu. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian hanya beriman dengan sebagian kitab, sebagian ajaran Allah dan mengingkari sebagian yang lain? Maka yang melakukan hal tersebut mereka akan mendapatkan kehinaan di dunia dan azab di akhirat. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita akan muncul orang-orang yang mengikuti perangai jahiliyah, hanya beriman dengan sebagian ajaran Islam dan mengingkari sebagiannya. Apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka imani. Tapi kalau bertentangan dengan hawa nafsu mereka, mereka tolak. Atau dalam bentuk yang lain, kalau suatu ayat atau suatu hadis cocok dengan pendapat kelompok mereka atau pendapat guru-guru mereka, itu mereka ikuti. Tapi kalau bertentangan dengan ajaran kelompok mereka atau ajaran kiai-kiai mereka, mereka tinggalkan. Alasannya apa? Tidak sesuai dengan ajaran kiai saya. Ayat tersebut, hadis tersebut yang kamu sampaikan tidak sesuai dengan ajaran kelompok saya. Kelompok saya mengikuti mazhab ini, mazhab itu. Pendapat ini, pendapat itu. Kelompok saya sudah memiliki majelis tarjih. Kelompok saya sudah memiliki dewan syura, dewan syariah. Saya tidak perlu dengan dalil yang kamu sampaikan. Demikianlah mereka mengikuti sebagian dari perilaku jahiliyah. Mereka menolak dalil yang tidak sesuai pendapat mereka. Mereka ikuti kalau sesuai dengan pendapat mereka. Adapun kalau mereka benar-benar menolak dalil setelah jelas, maka ini adalah bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab menolak atau menentang satu ayat dalam Al-Quran, bahkan satu kata saja atau bahkan satu huruf, ulama seluruhnya sepakat itu adalah kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Menentang satu huruf saja dari Al-Quran, ulama seluruhnya sepakat hal itu merupakan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah peringatan bagi kaum muslimin agar jangan sampai mengikuti perangai jahiliyah. Mereka hanya beriman dengan sebagian ayat yang mencocoki pendapat mereka dan mereka mengingkari sebagian yang lain yang tidak sesuai dengan pendapat mereka. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian tadi apa yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kami ingatkan kembali bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan dan yang lainnya, bisa Anda kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 085353 020304 085353 020304 dan kita akan simak jawaban-jawaban yang akan beliau sampaikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Setelah banyak mendengar, membaca dan melihat apa yang Ustaz sampaikan, membuat saya ingin berubah jadi lebih baik. Tapi banyak sekali perubahan yang harus saya lakukan. Itu membuat saya bingung harus mulai dari mana. Tolong kasih nasihat, saya terima kasih. Walhamdulillah. Pertama sekali, hendaklah bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang diberikan kepada antum yang bertanya. Sesungguhnya keinginan untuk menjadi lebih baik dalam artian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meneladani para sahabatnya, itu merupakan hidayah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang hamba. Maka ini suatu nikmat yang patut disyukuri. Sehingga kita jangan segan-segan untuk merubah segala perilaku dan amalan kita apabila memang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan pertama sekali yang harus dimulai dalam merubah diri kita adalah permasalahan aqidatut tauhid. Bagaimana seharusnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Dimulai dari situ. Dimulai dari permasalahan tauhid. Dimulai dari menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala yang paling tertinggi. Bagaimana mentauhidkan Allah, baik tauhidul uluhiyah maupun tauhidul rububiyah dan tauhidul asma was sifat. Oleh karena itu, disinilah pentingnya kita belajar, pentingnya kita memahami agama ini berdasarkan dalil Al-Quran was sunnah. Kemudian setelah itu kita perhatikan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Hendaklah sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi berbagai macam kebid'ahan. Maka untuk merealisasikan hal tersebut, yakni agar bisa ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selamat dari bid'ah-bid'ah, juga harus dengan belajar. Kalau begitu, kata kunci untuk meraih suatu kebaikan adalah menuntut ilmu, belajar. Inilah yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia dengan agama. Dimulai dari situ, menuntut ilmu. Tuntut ilmu tentang tauhid dan ilmu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam amalan-amalan beliau. Oleh karena itu, hendaklah bersemangat dalam menuntut ilmu, dan yang paling terpenting berusaha untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Tetapi majelis ilmu yang kita maksudkan adalah yang betul-betul mengkaji Al-Quran was sunnah sesuai dengan petunjuk dan pemahaman serta pengamalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak juga majelis ilmu yang mengkaji Al-Quran was sunnah, tetapi sesuai dengan pendapat kelompok mereka, sesuai dengan akal pikiran mereka, bukan berdasarkan petunjuk Al-Quran was sunnah, bukan berdasarkan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Inilah yang membedakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan selainnya. Inilah yang membedakan Salafi dengan selainnya. Kalau Salafi, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sejati memahami Al-Quran was sunnah berdasarkan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tidak membaca Al-Quran sendiri, memahami hadis sendiri, lalu menyimpulkan sendiri, oh maksudnya begini, oh maksudnya seperti itu, atau menurut hemat saya ayat ini maknanya demikian, atau menurut saya hadis ini maknanya demikian. Tidak seperti itu. Tetapi kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami suatu ayat, bagaimana para sahabat memahami suatu hadis. Ini yang harus kita pelajari. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana hukumnya tahlilan? Tahlilan
atau selamatan kematian yang biasa diadakan 3 hari, 40 hari, atau 7 hari, setahun, 100 tahun, dan seterusnya, maka ini termasuk bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau telah memperingatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak kami contohkan, maka amalan itu tertolak. Di sisi lain, tahlilan itu termasuk kategori meratapi mayit. Seperti kata Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, kunna na'uddu al-ijtima' inda ahli al-mayyit wa sun'at at-ta'am ba'da dafnihi minan niyahah. Kata Jarir bin Abdullah al-Bajali, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu kami, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, menganggap kumpul-kumpul di rumah orang yang meninggal dunia, kemudian membuat makanan, makan di situ, setelah dia dikuburkan, minan niyahah, termasuk kategori meratapi mayit. Jadi di satu sisi itu adalah bid'ah, di sisi yang lain itu termasuk meratapi mayit yang diharamkan di dalam Islam. Belum lagi mudarat-mudarat yang lain, di antaranya akan semakin memberatkan orang yang ditimpa suatu musibah kematian. Sampai kadang-kadang harus berhutang demi untuk mengadakan acara selamatan kematian. Jadi keluarga yang berduka ini sedih dengan meninggalnya keluarga mereka, harus ditambah lagi dengan beban mengadakan acara-acara tahlilan. Bahkan sampai muncul suatu sikap berbangga-bangga dengan acara tersebut. Kalau tidak bikin acara tersebut, nanti dibilang orang miskin, nggak punya duit. Ya. Atau bahkan dianggap tidak berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Ini salah. Ini suatu pandangan yang salah. Oleh karena itu, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala melarang yang seperti ini. Siapa bilang yang seperti ini mazhab Syafi'i? Tidak ada satupun ajaran seperti ini dari Imam Syafi'i. Bahkan sebaliknya, beliau melarang. Seperti dalam kitabnya Al-Um, beliau mengatakan, wa akrahul ma'tam wahiyal jamaah. Aku benci yang namanya ma'tam, yakni kumpulan orang makan-makan. Wa in lam yakun lahum buka, meskipun mereka tidak menangis di situ. Fa inna dzalika yujaddidul huzn. Karena sesungguhnya yang demikian itu dapat memperbaharui kesedihan. Jadi hal tersebut dilarang oleh Imam Syafi'i. Bohong kalau mereka mengatakan itu mazhab Syafi'i. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apa sajakah yang sering diamalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mohon dijelaskan. Jazakallah. Wassalam, pengirim pencinta radio Salafiyah Asep dari Banjar. Banyak sekali zikir yang sering diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah berusaha memiliki buku-buku yang menjelaskan tentang zikir-zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti diantaranya kitab Hisnul Muslim min Adhkaril Kitab wa Sunnah, karya Al-Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Ini buku bagus, menjelaskan tentang zikir-zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ditanyakan zikir apa yang paling afdal, maka zikir yang paling afdal adalah kalimat la ilaha illallah. Seperti dalam hadis Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah, dan doa yang paling afdal adalah alhamdulillah. Maka
Ini yang paling afdal untuk selalu kita ucapkan. La ilaha illallah dan alhamdulillah. Tetapi perlu diingat, zikir bukanlah sekedar ucapan di lisan, tetapi harus direnungkan maknanya dalam hati dan harus diamalkan dengan anggota tubuh. Ini hakikat zikir. Jangan sampai seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi dia tidak memahaminya, sehingga dia tidak menghayatinya di dalam hati. Apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah? Sehingga dia tidak amalkan dengan anggota tubuhnya. Maka kalau misalkan orang berzikir la ilaha illallah, tetapi kenyataannya dia masih beribadah kepada selain Allah, dia berdoa kepada penghuni kubur, datang ke kuburan Wali Songo, kemudian berdoa kepada Wali Songo, atau kepada para wali yang sudah meninggal dunia, walaupun dia ucapkan kalimat la ilaha illallah 1000 kali setiap hari, tidak ada manfaatnya. Karena dia tidak mengamalkan la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Yakni meyakini bahwasannya la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang boleh diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang paling penting. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon disampaikan hujjah untuk orang yang mengatakan jika ikut salafi jangan yang salafi ekstrim. Jazakumullah khair wa jazakumullah khair. Pertama kita katakan, kalau yang dimaksud ekstrim itu adalah mengamalkan sunnah dalam keadaan sunnah itu terasing, maka itu bukan sikap yang ekstrim. Itu adalah satu bentuk amal saleh yang sangat besar. Walaupun kita mengamalkan sunnah atau mengamalkan tauhid di tengah-tengah para pelaku syirik dan bid'ah. Sehingga orang yang mengamalkan tauhid dan sunnah ini akan dianggap orang yang ekstrim. Kenapa? Karena berbeda dengan kebanyakan orang. Karena berani berbeda dengan kebanyakan orang yang melakukan syirik dan bid'ah. Kebanyakan orang misalkan melakukan tawassul, rame-rame datang di kuburan keramat, atau rame-rame melakukan sedekah laut. Maka seorang yang mengikuti salaf yang sebenarnya, seorang salafi sejati, justru sebaliknya mendakwahkan tauhid, mengamalkan tauhid, mengingatkan mereka bahwasanya perbuatan itu adalah syirik. Jangan kalian lakukan. Kalau itu yang dimaksud ekstrim, maka itu salah pemahaman, anggapan yang salah. Tetapi harusnya seperti itu memang kita amalkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan terasing dan akan kembali terasing sebagaimana dia datang. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing tersebut. Jadi, kalau ini yang dimaksud dengan ekstrim, maka ini anggapan yang salah. Dan tidak usah pedulikan orang yang mengatakan demikian. Akan tetapi, kalau yang dimaksud dengan sikap ekstrim di situ adalah sikap keras dan kaku dalam bergaul dengan masyarakat, yaitu masyarakat yang menyimpang dari sunnah, kemudian tergesa-gesa dalam berdakwah, mau masyarakat itu cepat berubah, maka ini adalah perilaku oknum. Memang ada seperti ini. Betul. Kalau yang mereka mengaku salafi, dalam keadaan mereka bersikap keras dan kaku kepada masyarakat yang menyimpang, maka ini bukan salafi yang sejati. Jangan ikuti yang seperti ini. Ini salah. Yang seperti ini salah. Tidak memahami hikmah di dalam berdakwah, sehingga tidak memiliki sifat atau sikap yang baik di dalam berdakwah dan bergaul dengan masyarakat. Karena dia sudah mengenal tauhid yang benar, karena dia sudah mengenal sunnah, maka dia tergesa-gesa ingin masyarakat berubah saat itu juga. Ini salah. Bahkan
Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kita untuk meninggalkan suatu perkara yang masih mungkin ditinggalkan agar jangan sampai kaum muslimin terjatuh ke dalam perkara yang lebih berat dosanya. Jadi kadang-kadang kita bersabar meninggalkan suatu sunnah demi untuk kemaslahatan yang lebih besar. Seperti suatu bab yang dijelaskan Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, bab man taraka ba'd al-ikhtiyar makhafata an yaksura fahmu ba'd an-nas anhu fayaqa'u fi ashadd minhu. Kata Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, bab tentang orang yang meninggalkan sebagian al-ikhtiyar yang boleh dipilih, amalan-amalan yang boleh ditinggalkan. Kenapa? Karena khawatir akan salah paham sebagian manusia sehingga mereka terjatuh pada perkara yang lebih berat daripada itu. Lalu beliau menyebutkan sejumlah riwayat bagaimana fikih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Beliau tidak tergesa-gesa. Yang masih mungkin bisa ditinggalkan, beliau tinggalkan demi untuk meraih suatu kemaslahatan yang lebih besar. Seperti diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula qaumuki hadithun ahduhum bi kufrin aw bil jahiliyah lanaqadtul ka'bata faja'altu laha babain, babun yadkhulun nas wa babun yakhrujun." Wahai Aisyah, kalaulah bukan kaummu, yakni kaum Quraisy, itu baru masuk Islam, baru saja meninggalkan kekafiran dan masa jahiliyah, niscaya aku akan hancurkan Ka'bah dan aku akan jadikan pintunya dua pintu, pintu untuk masuk dan pintu untuk keluar. Jadi maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah bukan kaum Quraisy baru masuk Islam, niscaya beliau akan hancurkan Ka'bah dan beliau akan bangun lagi seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab bangunan Ka'bah di masa itu sudah berubah bentuk, tidak seperti dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka beliau akan kembalikan sebagaimana yang semestinya. Tetapi beliau tunda. Beliau tidak melakukannya. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy baru masuk Islam. Apa hubungannya mereka baru masuk Islam dengan mengembalikan Ka'bah pada bangunan yang semestinya? Sebab mereka nanti akan salah paham. Mereka nanti akan mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menghormati Ka'bah. Semua akan dia hancurkan. Yang penting berbeda dengan orang-orang Quraisy. Inilah fikih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Lalu di zaman Ibnu Zubair radhiyallahu taala anhuma, beliau menghancurkan Ka'bah dan beliau bangun seperti bangunan yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena kaum muslimin sudah lama masuk Islam dan mereka tidak akan menganggap dengan anggapan-anggapan yang salah lagi. Berbeda di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khawatir jangan sampai mereka salah anggapan. Oleh karena itu, perlu adanya hikmah di dalam berdakwah, perlu adanya kesabaran di dalam berdakwah, tidak keras dan kaku dalam bergaul dengan masyarakat, tetapi hendaklah berdakwah dengan akhlak yang baik sehingga masyarakat mendapatkan hidayah. Jadi jangan sampai seorang salafi bukannya mengajak kepada salaf, tetapi membuat kaum muslimin lari dari manhaj yang hak karena sikap-sikapnya yang tidak baik. Maka kalau itu yang dimaksud dengan sikap ekstrim, maka itu salah. Dan itu ulah oknum. Tidak seperti itu manhajus salaf mengajarkan dia dakwah yang benar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai makmum solat jamaah yang jahar seperti solat isya, apakah makmum harus ikut baca Al-Fatihah atau cukup mendengarkan bacaan imam saja? Permasalahan ini dikhilafkan para ulama. Yang kuat insyaallah taala adalah makmum tetap membaca. Makmum tetap membaca Al-Fatihah sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan ini umum berlaku bagi salat jahar maupun salatus sir. Ustaz, anak durhaka sudah jelas. Tapi apakah ada orang tua bisa durhaka terhadap anaknya? Tolong pencerahannya dan ke nomor ini. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Kalau yang dimaksud dengan durhaka adalah tidak menunaikan hak-hak anaknya, maka ada orang tua yang seperti ini. Tidak menunaikan hak-hak anaknya, bahkan mau menyesatkan anaknya. Ini kedurhakaan kepada anaknya maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka biha ilmun fala tuti'huma." Dan apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan Allah yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, maka jangan kamu taati keduanya. Maka ini bentuk kedurhakaan orang tua kepada Allah sekaligus kepada anaknya, memaksa anaknya melakukan kesyirikan. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Jadi, kalau orang tua memerintahkan kemaksiatan, maka tidak ada hak baginya untuk kita taati. Baik. Pak Ustadz, misalkan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha jatuh pada hari Jumat. Ada sebagian orang katanya meskipun tidak sholat Jumat pun enggak apa-apa. Itu gimana? Ini benar. Berdasarkan hadis Abi Daud dari Zaid bin Arqam. Ketika beliau ditanya oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, "Asyhadta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idain ijtama'a fi yaumin?" Apakah engkau pernah menyaksikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua Id berkumpul dalam satu hari? Qala na'am. Zaid bin Arqam mengatakan iya. Qala fa kaifa sana'a? Lalu kata Muawiyah bin Abi Sufyan, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, kata Zaid bin Arqam, shallal 'id thumma rakhasa fil jum'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 'id, kemudian beliau meringankan untuk tidak salat Jumat. Faqala man syaa'a an yusalliya falyusalli. Dan beliau bersabda, barang siapa yang mau salat Jumat, silakan salat Jumat. Artinya, bagi siapa yang sudah salat 'id, boleh baginya tidak salat Jumat, tetapi bukan berarti dia tidak salat sama sekali, namun diganti dengan salat zuhur. Diganti dengan salat zuhur. Baik. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Mengobati dengan memakan cacing mentah boleh atau tidak? Boleh insyaallah taala, sebab tidak ada dalil yang melarang makan cacing. Cacing karena hukum asal dari makanan-makanan itu adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya tahlilan orang meninggal ada 7 hari, 40 hari dan seterusnya, minta dijelaskan. Wassalam. Ini sudah kita jelaskan tadi ya. Ini termasuk bid'ah dan juga termasuk kategori meratapi mayit dan dilarang oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti yang telah Pak Ustaz sampaikan di radio, bahwa jikalau ayah biologis menikahi ibunya, maka otomatis anak tersebut menjadi mahram pada bapak biologisnya itu. Yang saya tanyakan, apakah dengan adanya pernikahan tersebut, hak-hak si anak tersebut kembali secara otomatis pula, seperti hak waris, hak perwalian, dan nasabnya juga kembali kepada bapak biologisnya? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Menjadi mahram maksudnya sekedar dia tidak boleh menikahi anak tersebut. Bapak biologisnya jelas tidak boleh menikahi anak tersebut, walaupun
Bahkan walaupun dia tidak menikahi dengan ibunya, juga haram dia menikah dengan bapak biologisnya. Dan karena dia sudah menjadi mahram, boleh misalkan dia berjabat tangan dengan bapak biologisnya, kemudian misalkan yakni bersama-sama dalam suatu ruangan berikhtilat, maka ini tidak mengapa. Ini yang dimaksud dengan dia menjadi mahram. Adapun hak-haknya sebagai anak seperti mendapatkan waris perwalian dan nasab, itu tidak boleh. Itu tidak ada hubungannya. Sebab secara syariat dia bukanlah anak yang sah karena dihasilkan dari perzinahan, bukan dari pernikahan yang sah. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana hukumnya wudhu di kamar mandi yang ada WC-nya dari Ummul Zulfah Kebumen? Tidak masalah insyaallah taala. Hanya saja seperti yang dijelaskan Syekh Ibnu Baz rahimahullah, hendaklah ketika mengucapkan bismillah dia ucapkan dalam hatinya. Demikian pula yang lebih afdal kalau dia berwudu di luar WC sehingga dia bisa mengucapkan bismillah dengan lafaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, apa hukum berhijab? Tolong dijelaskan. Apa maksudnya berhijab? Ini enggak jelas pertanyaannya. Tolong diralat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Abdul Karim. Mau nanya, rukun Islam pertama 2 kalimat syahadat. Pertanyaannya, kepada siapa aku bersyahadat, di depan siapa? Atau lewat perantara siapa? Setelah Rasulullah SAW wafat kalau mau masuk Islam. Tidak ada syarat. Harus bersyahadat di depan seseorang. Bersyahadat sendiri, tidak ada yang menyaksikan kecuali Allah Subhanahu wa taala, sah syahadatnya. Tidak perlu bersyahadat itu harus di depan orang lain. Hanya saja kalau seorang kafir masuk Islam, tentunya kaum muslimin harus tahu bahwasanya dia muslim, sehingga hak-haknya sebagai seorang muslim mereka tunaikan. Tapi tidak, itu bukan syarat. Andaikan seorang masuk Islam tanpa diketahui oleh satupun makhluk di dunia ini, maka Islamnya sah. Bahkan pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, ada orang kafir di Madinah itu terkenal sangat memusuhi Rasulullah SAW. Tiba-tiba ketika terjadi perang Uhud, dia ikut perang Uhud sampai akhirnya dia meninggal dunia pada perang tersebut. Ketika dia hampir meninggal, maka dia ditanya, "Wahai fulan, kenapa kamu ikut perang ini padahal kamu kafir? Apakah kamu hanya sekedar membela kaummu atau memang kamu muslim, mencintai Islam?" Dia katakan, "Bahkan saya mencintai Islam." Jadi tidak ada yang tahu kalau dia sudah masuk Islam, padahal sebelumnya dia sangat memusuhi Islam. Maka ini merupakan dalil tidak harus bersyahadat itu harus disaksikan oleh orang lain. Iya. Dan ini pendapat sebagian kelompok sesat. Mereka katakan syahadat harus diulang karena tidak disaksikan oleh pemimpin kelompoknya. Dan untuk mengulangnya harus membayar sejumlah uang. Nah, ini sebetulnya cari uang. Bukan mau mendakwahi kaum muslimin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunnah apa yang dilakukan 4 rakaat sebelum zuhur? Salat sunnah rawatib. Salat sunnah yang menyertai salat wajib. Yani 4 rakaat sebelum zuhur berdasarkan hadis yang sahih. Baik. Alhamdulillah. Ini saja yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.